Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Tamu kita kali ini sangat internasional. Yes, Walaupun yes. tidak hubungan internasional ya. Iya. Tapi yes. sangat internasional. Yes. Ini dia Pak Nelwin Aldriansyah. Halo. Iya. Pak Nelwin tapi yellow jacket nih. Ya, kita satu alma mater. Satu angkatan ya? UI. Fakultas. Gue senior lo sedikit aja, beda tipis. 88? 88. Oh, gue 89. Belum lahir saya 88. Dia Saya 89 lahir. Udah lahir, Pak. Baru 89 baru lahir saya. Dia ketawa. Dia mau ketawa, Dia kenapa? ketawa. Kenapa, Pak Dion? Iya. Dari FE. Ekonomi. Dulu masih FE, belum jadi FEB. Oh iya, sekarang Fakultas Sekarang Ekonomi namanya dan FEB, Bisnis. Ekonominya apa, Pak? Jurusannya? Ekonomi studi pembangunan. Oh, studi pembangunan. Studi pembangunan. Iya. Oh, berarti udah di Depok dong? Enggak, gue sampai 93 masih di Salemba. Kan ekonomi itu baru pindah ke Depok 93 akhir. Oh. Dan gue waktu itu udah nggak ada kuliah. Jadi kuliahnya habis di Salemba, cuma pas bukan wisuda, waktu kompre itu yang Enggak pakai pertama skripsi ya? Enggak. Oh, berarti sama gue. Iya. Nggak skripsi. Nggak Ya, skripsi. itu kan pertama Kompre kalinya, kita. Iya. pertama kali ini dibuka jalur non skrip itu ya sekitar tahun 93 itu. Katanya ada isu-isunya itu, kalau yang kompre nggak bisa S2. Enggak. Ini bisa kan lo? Bisa. Tuh. Nggak masalah. Gue supaya ada perbedaannya gitu. Anak kompre lo nggak bisa S2 lo katanya gitu. Padahal gelarnya S1 juga sama. Iya, cuman kalau yang mau S2 harus skripsi katanya. Oh. Gue mah yang penting kelar. Padahal enggak ya, bisa sebenarnya. Bisa. Oh, berarti di FE itu terakhir, agak-agak sini baru pindah? Ya, jadi nggak ngalamin kuliah di Depok, bis kuning dan lain-lain itu nggak ngalamin. Iya. Salemba. Masih generasi Salemba. Ya, walaupun pindah 87 sebenarnya udah mulai kuliah. Ada kuliah di Depok tuh tahun 87 katanya. Seluruh fakultas kecuali 3, kedokteran gigi sama ekonomi. Semua Salemba itu? Masih di Salemba. Yang Rawamangun pindah semua? Yang Rawamangun ataupun yang di Salemba kayak teknik itu ikut pindah. Ikut pindah juga. Oh, teknik di Salemba juga dulu ya? Ya, sebelahnya sama ekonomi. Iya. Maaf ya, ini Yang di Rawamangun apa? Rawamangun, FISIP, sastra, hukum. Oh. Sekarang jadi UNJ. Iya, UNJ. Ya, jadi UNJ. Iya. Oh. Oke. Itu sih belum internasional. Iya, Ya, masih background Iya, doang. Depok mah nggak internasional lah. Salemba juga masih. Iya, masih ini. Tapi pengalaman internasional, coba kita lihat langsung aja sudah ke yang mana sih yang tintin? Kanan. Globetrotter. 100 country. Lebih. Sekarang mungkin sekitar 103 ya. 103 negara 6 benua. di 6 benua. Bapak dikejar-kejar Interpol apa gimana? kabur-kaburan terus jadinya. Nyari operasi plastik belum ketemu. Iya. Iya. Ganti paspor kan gitu kalau di film-film kan pindah Iya. negara terus. Iya. Ini dari tahun berapa Pak memulai sering jalan-jalan ini? Ya kalau mulai jalan independen ya dalam arti backpackeran. Pertama kali Mulai ke luar negeri. dari tahun 89 ya waktu itu. Masih kuliah berarti? Ya, keliling Eropa sendirian modal Eurail Pass aja zaman dulu. Enggak, kok bisa masih kuliah? Iya, keliling kok masih Eropa? bisa lo keliling dunia? Keliling Eropa. Berarti anak orang kaya. Enggak, jadi ceritanya dulu tuh kan waktu SMA kan nilai gue pas-pasan lah. Iya. Jadi bokap udah nyediain dana buat masuk PTS, perguruan tinggi swasta. Oke. Ya nggak disangka-sangka masuk negeri. Jadi dananya, nih lu mau pakai jalan-jalan boleh deh gitu. Wah, uangnya boleh tetap dipakai. Enak. Karena buat bayar UI masih sisa nih banyak. Jauh. Sisanya banyak. Jauh banget pasti. Zaman jauh. itu ya, Zaman itu mah jauh banget. SPP zaman gue kuliah itu 1 semester 180.000. Betul. Lu berapa? Sama, Segituan juga? segituan juga, 180.000. 1 semester lah, bukan sebulan. Iya, 1 semester. Iya. Ya Allah. Oh. Tapi senilai berapa sekarang? Kalau Ya, 180.000? mungkin sekarang ini senilai mungkin 1,5 jutaan masih gitu murah kali. sih. Satu semester. Murah. Untuk 1 semester mah masih murah berarti. Iya.
Oh, berarti tahun kedua kuliah tuh ada uangnya nih dari bokap boleh dipakai. Akhirnya dipakai buat Keliling-keliling lah. Kemana? Kenapa harus Eropa, yang iya. dipilih? Kenapa nggak deket dulu aja ke Ya Singapura? namanya mahasiswa kan duitnya juga terbatas ya. Iya. Jadi cari yang ada saudara bisa nginep, ada teman bisa nginep, kayak gitu-gitu. Udah di planning tuh. siapa yang bisa nginep di sana? Ada sepupu saya ada di 3 kota waktu itu, ada di sepupu di Aachen. Semuanya pelajar. Ada yang ngambil BPT di Aachen, lagi kuliah juga. Ada yang lagi ngambil S2 di Delft di Belanda. Aachen kan di Jerman ya. Iya. Terus ada temen SMA sebangku, bapaknya waktu itu dubes di Swiss, jadi nginep di rumah dia. Gitulah. Kita backpacker lah. SMA mana sih? SMA mana? SMA 6. Oh, Mane aja, Mane. Mahakam. Anak Mahakam. Mahakam, sekolah model. Karo ayak. Sekolah model. Iya. Bapaknya dubes. Masa punya temen bapaknya dubes yang mungkin nggak kaya ya? Iya, benar. Iya. Tapi SMA 6 memang dulu bukan terkenal pinter memang. Dari sampai sekarang juga terkenalnya kan gaul. Bukan pinter terkenal. Kalau hujut hulup? Hujut Hulum pinter. Tawuran sama 6. Kalau 6 kan garis sampul, model tuh 6 ya kan? Dari zaman Bapak udah gitu kali ya? Udah sisa-sisanya. Jadi zaman Rano Karno, Gusman, Sugianto di atas gua semua tuh. Oh. Mungkin Itu pada mereka dia SMA 6 dia? SMA 6 semua. SMA 6, gaul. Oh, Rano Karno SMA 6. Iyalah. Makanya dulu julukannya sekolah artis karena banyak banget artis. Sangat SMA 6 udah sangat gaul itu. Iya. Jadi tahun 88 udah keluar negeri kan? Dulu belum saingan dong? Belum. Visa Jadi satu. Satu persatu. Cuma ada 3 negara yang visanya bareng. Dulu namanya Benelux. Belgia, Netherlands, Luxembourg. Ya. Itu satu visa. Itu Oke. cikal bakal saingan dari situ. Tapi kita, Jerman dulu masih bebas visa. Jadi gitu. kita ke Jerman Barat nggak perlu visa. Tapi ke Inggris, ke Swiss, Prancis, itu perlu visa. Masih Jerman Barat dulu ya? Masih Jerman Barat. Iya. Belum 2 in 1. Iya. Belum ini. Dulu kan siapa tamu kita di sini yang dia ikut Pecahin tembok Berlin. itu saya tembok Berlin siapa? Mas siapa? Ada yang pesepeda ya? Yang hobi lari, iya. Hobi lari. Ada dulu tamu kita juga dia ikut waktu zaman mecahin tembok Berlin, Dia lagi ikutan kuliah dia. di Lagi sana. kuliah di Lagi sana. kuliah. Oh. Lagu I Follow the Moscow juga belum ada. Belum ada. Karena itu tentang ini apa namanya Glasnost dan Perestroika. Tahun 91 itu. Tahun 91 ya. Album Crazy World. Gue demen deh ngomong satu masa gitu. Satu masa ya. Enak gitu langsung. Nggak pernah ada. Nggak pernah gitu. Itu berapa lama Pak? Keliling Eropanya berapa lama? Sebulan? Lebih. Waktu itu sekitar 5 minggu. Lama banget. Berarti ini apa liburan semesteran. semesteran. Tahun ajaran baru ya. Iya. Pasti di masa itu liburan semesteran yang keliling Eropa Bapak doang apa ada teman-teman Bapak yang lain? Ya waktu itu backpackeran belum boleh dibilang belum musim ya, Iya, karena iya. mungkin dari sekian banyak teman yang punya paspor aja nggak banyak gitu ya. Iya, maka iya. itu. Dan zaman dulu kan belum ada internet, belum ada Iya. apa, jadi kita mesti cari-cari Nyari-nyari informasi bener-bener dari buku travel yang tebal-tebal gitu, Iya, mana-mana bawa peta lipat yang Iya. kalau nyari alamat tuh mesti Iya. Iya. celingak-celinguk gitu ya. Jadi ya seninya kalau travel zaman dulu itu ya kita terbiasa mandiri, terbiasa nyari informasi sendiri, persiapan dengan matang ya. Jadi kalau sekarang rasanya gampang banget, tinggal klik-klik di HP, Tinggal cari-cari. semua beres tuh bookingan hotel, Iya. bookingan pesawat dan lain-lain. Kalau zaman dulu ya kita sampai di bandara belum tahu nginap di mana, cari Cari lagi. counter dulu ada biasanya tourist information center gitu Iya, ya di iya, stasiun iya. kereta. Tanya di sana host, kalau kayak saya level saya nggak nginep di hotel, cari di hostel gitu kan. Iya. Yang rame-rame. Berdelapan gitu, itu di mana nanti booking manual masih tulis tangan, kita datang ke sana pakai nyasar-nyasar, seninya gitu situlah kalau travel tahun 80-an tuh. Oh, iya. Udah ada Euro udah ada Euro Pass. Euro Pass sudah ada, itu berlaku di berbagai negara, tapi Iya. currency-nya masih masing-masing. Prancis masih Oh, French iya, franc, benar. Swiss masih Swiss franc, Italia masih pakai lira, Iya, kemudian Belanda masih gulden ya. Iya, Jadi iya. tiap pindah negara ya Ganti tukar duit lagi, tukar kemakan duit lagi buat komisi, buat Iya. exchange rate gitu ya. Jadi tapi itu the art of traveling zaman dulu seperti itu. Berapa negara Pak waktu itu Pak dapat 5 minggu? 9. 9. Karena agak lama di Jerman, base saya di Aachen. Karena ada sepupu di sana. tadi. Jadi saya naruh barang di sana, nanti jalan baru kemana, keliling balik kemana. lagi. Jalan itu. Jadi nggak sekaligus keliling-keliling, tapi tektokan lah. Iya. Tapi biasanya dari situ dari Jerman. Gitu, iya. Oh. Barang situ. Jadi emang suka 70 Hard Rock Cafe. Nah,
Lu udah sampai 70 belum? Kalau kaos gue berani ngadu. Kalau jumlah kaosnya? Jumlah kaosnya. Kalau datenginnya? Datangnya enggak. Belum. Gue enggak. Baru. Mana sih 17 Hard Rock Cafe tulisannya? Di kanan bawah. Kaos ada nggak? Setiap hard rock yang gue datengin pasti kaosnya gue beli. Berarti ada 70. Lebih. Kan kadang-kadang belinya lebih dari satu kan. Iya. Kalau kaos hard rock mungkin 100-an ada. Wah kalah. Kalau lu mah nggak nyampe 100-an. Gak sampai terakhir berapa sih? Dihitung tuh 70. 55. Gua kira lu Enggak. sampai ratusan, Bang. Lebih 55 mana? 80-an kali. Iya. Soalnya bagi-bagi kan sisanya kan. Iya, iya. Tapi jujur kalah. Kalah kalau 100 kan. Udah jelas. Anjir gimana ada. Masih ada semua? Ada masih? Masih ada semua. Tapi jujur, kualitas jelek ya. Beda-beda sih memang Si ada hard hard rock rock ini. yang kaosnya bagus, yang awet gitu ya. Ada Iya. juga yang kurang. Size-nya pun nggak standar. Betul. Di satu negara beli XL itu longgar banget, di Iya, negara lain iya. beli XL kok pas-pasan gitu Iya. ya. Standar-standarnya nggak sama. Kerahnya gampang meleot. Iya, Apa salah gue satunya. salah nyucinya? Tapi gue kerah gue meleot mulu. Apa gue nggak gini-giniin terus ya? Karena disuruh Rahman ini kali Mas Amir. Iya, iya, Mas Amir iya. suruh Sering gini. pasang klip. Iya, pasang klip. Tapi nih hard rock, desain yang paling Oke. oke yang mana? Ada sebetulnya salah satu desainnya yang keren, tapi gue nggak berani beli. Karena Hard Rock Cafe Moskow, gambarnya Palu Arit, bos. Tapi kan beli buat disimpan di lemari Jadi aja gue nggak foto apa-apa. doang, belinya yang gambar bintang. Masih bisa dipakai lah kalau yang gambar bintang. oh iya. Iya, padahal kan beli buat di lemari nggak apa-apa, Pak. Ya. Takut di bandara ya? Kalau di bandara diperiksa, Bandara ya? jadi Iya. jadi berita Hard rock, nanti. kan hard rock ini. Iya. Iya. Karena kan dia juga menjaga statusnya direktur keuangan. Wow. Finance. Finance. Cocok sama kuliahnya. Iya, karena dia udah bisa ngatur uang, gitu. Udah ketahuan nih. Ditanya nih sama Siapa? bosnya waktu mau diangkat jadi direktur keuangan. Pernah keluar negeri? Pernah. Berapa ini 5 minggu? Bawa duit berapa? Bawa duit segini. Gila, cukup ya bawa duit segini. Berarti bisa ngatur. Masih bisa ngatur uang. Udah lo jadi Masa direktur. dari situ? Masa Iyalah, dari situ? ada hubungannya juga pasti itu. Bisa jadi. Tinggal- Iya, karena pinter ngatur uang gitu. Iya. Habis kuliah beres S1 apa, Pak? Kerja apa langsung S2 apa? Kerja dulu 2 tahun, saya sempat kerja di anak perusahaan BRI dulu, namanya Inter-Pacific Securities, jadi analis. Kemudian 2 tahun di situ ngambil S2 di Inggris. Oh. Di Inggris lagi lah. Itu sendiri S2-nya? Atau Beasiswa. Beasiswa dari BI, Kok bisa dari BI? Bapak dan Ibu. ya. Padahal sepupu gue, ponakan gue juga ngomong gitu. Kenapa gue Kaget, pasti Iya. kaget. Karena ini masih ada hubungannya. Soalnya tadi kan bank. Keuangan, Iya. bank. Oh, kirain bener. Kirain bener gitu. Beasiswa BI Bapak dan Ibu anjay. Iya. Tahun 97 tuh. 97. Kelarnya, berangkatnya 96. Lulusnya 97. 97 udah kelar. Kalau di Inggris 1 tahun. 1 tahun soalnya master itu. Oke. Tapi tetap 4 terms, cuma 3 bulan, nggak ada liburnya. Oke. Ini apa jurusannya? MBA, Finance. Oh, finance. Ya. Finance. Memang itu ya. Memang Iya. mendalami itu. S3 juga? Belum. Oh belum, tapi mau. PhD ya, Permanent Head Damage. Waduh. Pusing, kepala Pusing ya, pusing. kepala ya. Pusing, banyak kerja. Gak usah lah kerjaannya juga Iya. udah. Oke, pulang dari S2 kerja lagi di sini. Kerja lagi di sini. Lanjutin. Waktu balik itu sempat 2 tahun di perusahaan Malaysia namanya AMCAP, Arab Malaysian Capital Indonesia. Dari situ pindah ke Trimegah Sekuritas. Oh, ini 2 tahun sekuritas lagi. terus ya itu ya? Dari Trimegah Sekuritas 2001 saya pindah ke Bahana Sekuritas BUMN. Bahana Oh, liquid, bahana itu BUMN. BUMN. Bahana liquid syariah. Salah satu produk itu tapi dari sister company kita dari Iya. Bahana TCW Investment Management. Kalau saya di Securities-nya. Oh, saya ada satu Bahana liquid. Bahana. Di Oh, bahana itu Pasar Uang. BUMN. Iya. Sekarang under IFG Group ya, Indonesia Financial Group. Kan asuransi masuk ke sana semua. Selain asuransi ada sekuritas, aset manajemen, venture capital, dan gedung Geraha Niaga itu punya Bahana. Oh. Oke, ini baru pertama kalinya gue ketemu orang yang Apa? hard rockannya lebih hard rock dari gue. Iya, bener loh, ini bener loh. Biasanya di bawah atau yang nggak suka. Iya. Apaan hard rock gitu. Iya. Ini lebih banyak. Nah, kalau ngoleksi hard rocknya sejak kapan? Sejak kuliah Apa sejak ya. jalan-jalan? Oh, dari kuliah Sejak udah. kuliah. Tahu nggak sekarang sama anak-anak Gen Z dibilang
bawa bapak lu pakai gitu. Iya. Pakai hal gitu nggak bagus katanya. Old school banget ya. Keren banget kalau buat kita ya. Heran, gue juga bisa kok. Ya nggak? Ada orang Ya yang bilang, udah kan beda-beda tiap masanya. enggak, maksudnya kan ininya sama ya. Menurut gue tuh logonya tuh keren. Karena logonya gitu-gitu aja, mungkin orang merasa oh udah tua itu mah logo lama gitu. Logonya kan gitu-gitu terus. Cuma beda warna, beda apa. Enggak, bentuk logonya juga bagus kalau kata gue. Iya. Kok ada Karena lu lihat dari awal, orang lihat mungkin yang anak-anak muda lihat dari zaman dulu kan gitu. bawa apa bentuknya ya? udah- Iya. Ya mungkin kali ya. Nah, nggak oke kali gitu doang. Tenang, jangan marah bang, jangan marah. Enggak, Jangan marah. Aman. agak sensitif kalau masalah. Maksud gue ini bagus banget kalau kata gue ini. Kenapa ada orang yang bilang jelek banget ya? Karena lu juga tahu ininya kali. Ada kafenya dulu, historinya. Atau susah dapetinnya mungkin Iya. ya? Salah satunya ya? Dulu sempat ada di sini terus nggak ada lagi. Iya, mungkin itu. Masih ada di Bali sih. Oh ya di Bali masih ada benar. Masih ada Di di Jakarta Bali, yang udah iya. nggak ada. Iya. Kalau orang yang cuma ngelihat tahu gini doang mungkin apaan sih? Iya. Gitu. Sekarang udah ada hard rock shop-nya doang. Iya. Nggak usah ke kafenya tuh. Iya. Di beberapa tempat. Di beberapa tempat ada hard rock shop-nya. Oh dulu kan nempel sama kafenya kan? Yes, Sekarang ada sekarang bang hard rock shop aja. ada hard rock shop aja. Terus di beberapa bandara juga ada. Iya. Gitu. Di beberapa bandara namanya juga udah kota plus bandaranya. Iya. Oh. Misal ada jalannya. Gue terakhir Kulon kemarin Progo misalkan. Iya, Jakarta Kulon Progo. akan ditulis. Iya. Di nama jalannya. Gue terakhir kemarin pas yang di US. Milan. Nah. Ada dua, satu Milan, satu Jalan Cuomo apa kalau nggak salah. Oke. Di hard rock shop-nya nih. Yang satu di kafenya si Milan ini. Akhirnya beli. Dua-duanya gue beli. Oh. Ya, yang Milan gue beli, yang di Cuomo gue beli. Tua banget dong. Ya, nggak tahu ya. Dia sampai 100. Sampai 100. Tahu tadi kita lagi ngomongin ini terakhir Bahana di Direktur Keuangan. Oke, ya. Oke. Terakhir setelah dari Bahana, Dari Bahana pindah ke Pertamina Geothermal Energy tahun 2021. Direktur Keuangan juga. Keuangan juga. itu Pertamina PGE gitu ya? PGE. Yang kita sebut PGE itu Sekarang sudah listed di Bursa Efek Indonesia, PGEO kodenya. PGEO. PGEO. Ticker code-nya. Oh. Itu IPO-nya tahun 2023. Oh. sebagai Direktur Keuangan. Keuangan udah. Yang udah nggak jauh-jauh masa dari di keuangan. Pertamina direktur keuangan. Maksudnya nggak usah direktur aja kita lihat sejahtera. Masa Jadi ini dia yang ngatur, Iya. yang ngatur keuangan. kesejahteraan orang yang ngatur dia. Pantesan aja enak hidupnya. Ngiri aja sama pendapatan orang ya. Nggak pernah mau ngitungin pengeluaran orang. Oke. Terus ke Pertamina lagi, Pak. Ya, NRE apa tuh? New and Renewable Energy. Jadi Oh, renewable. kalau itu brandingnya PNRE, tapi nama PT-nya Pertamina Power Indonesia. Itu apa tuh? Ininya energinya apa? Kita jadi energi terbarukan, ada solar power, ada pembangkit gas, kemudian ada geothermal melalui PGE, dan kita lagi coba kembangkan beberapa project-project baru seperti di waste to energy, sama sempat ngelihat untuk di green hydrogen. Tapi yang kedua ini masih project sifatnya. Waste to energy itu limbah-limbah dijadiin energi Ya. gitu. Misalnya apa yang udah ada, Pak? Yang kita ada di Indonesia nih. Di Indonesia setahu saya sudah ada satu di Bandung ya, di Jawa Barat ya. Dari sampah Oh, dari yang kemudian sampah. dipilah-pilah itu kan bisa dijadikan gas ya, dan gasnya itu untuk membangkitkan energi. Oh. Kalau apa tadi? Bobby Boss? Bobby Boss? Bahan organik, bahan bakar organik buatan Indonesia. Apa singkatnya? Bobby Boss. Bobby Boss ya, Pak? Udah dengar itu, Pak? Bobby Boss. Oh, sudah dengar, sudah baca. Cuma kalau menurut saya itu masih harus diuji ya. Karena kan seberapa efisien. Nah. Kalau sekedar dibakar aja udah pasti bisa. Ya. Cuma Untuk diproduksi masif kalorinya gitu seperti ya. apa? Ya. Apakah bisa konsisten Nah. kalorinya? Apakah dengan liter yang sama efisiensi kalorinya bisa sama baik dengan Pertalite atau Pertamax? Iya, itu masih harus kita lihat ya. Kalau memang bagus, kenapa enggak gitu? Ya. Tapi kalau secara peraturan, Pak, boleh nggak di luar Pertamina menciptakan ini Iya. bahan bakar? Kalau SPBU kan sudah ada beberapa SPBU swasta ya. Ada Shell, ada BP, ada apalagi Total di kita ya. Ada Vivo. Jadi nggak, maksudnya ini kan bukan apa yang cara nyebutnya ya, bukan si reseller ya. Ini kan sumber energi yang baru. Nah itu harus Pertamina yang ngurus atau boleh swasta juga
ngurus yang lain. Sorry, misalnya kayak gini, PLN, listrik itu dimonopoli oleh PLN. Ada orang bikin perusahaan yang bikin listrik, ya jualnya ke PLN biar nanti. Nah, kalau yang kayak gini-gini, Pertamina punya hak gak? Saya mesti cek dulu regulasinya, apakah itu memang dimonopoli oleh Pertamina. Karena saya kan bukan di Pertamina di upstream atau distribusi BBM. Saya di sisi renewable energy dan sekarang di services. Tapi kalau menurut saya selama peraturan-peraturannya itu dipenuhi, prosedurnya dipenuhi, bisa saja. Bisa aja ya. Bisa aja ya. Oke, sekarang terakhir Elnusa. di Elnusa. Direktur Keuangan. Elnusa di Simatupang kan ini? Ya, dekat sini. Iya kan? Ya. Geraha Elnusa dekat. Elnusa ini dulu kayak LPG ya Pak, dari Elnusa? Kalau dulu ceritanya, kalau lo ingat tahun 70-an 80-an ada buku kuning Yellow Pages. Iya, Itu Yellow Elnusa. Pages. Apanya? Itu produknya Elnusa, anak perusahaan Elnusa. Yellow Pages? Iya. Oh. Jadi dulu Kantornya Mampang tuh. awalnya, betul. Ya, kan Elnusa itu Mampang. singkatan dari Elektronik Nusantara. Berdiri tahun 69. Bisnis awalnya itu perakitan televisi. Kemudian dari situ masuk ke bisnis elektronik, termasuk untuk perangkat telepon dan lain-lain. Dulu kalau telepon tuh ada yang masih telepon putar, itu ada produknya Elnusa. Dari situ kemudian masuk ke directory, bisnis Yellow Pages dan lain-lain. Barulah kemudian sebagai kontraktor Pertamina di tahun 80-an. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan energi. Masih, ini Elnusa ini anak perusahaan Pertamina. Maksudnya memproduksi energi. Kalau memproduksi saat ini tidak, Oke. tapi di tahun 90-an kita sampai mungkin awal tahun 2000-an itu termasuk salah satu yang memiliki izin untuk memproduksi Pertamax. Oh. Kalau zaman dulu kan Pertamax tuh ada yang beberapa merek ya. Ya. Ada yang salah satunya Elnusa punya. Oh, gitu. Tapi kemudian kan semua jadi ditarik ke Pertamina Persero dan sekarang melalui Pertamina Patraniaga. Jadi kita nggak bikin lagi Pertamax. Ya tidak memproduksi energi ya. Sekarang apa? Sekarangnya apa kegiatan si Elnusa ini? Services ya, untuk energi services. Jadi kita mulai dari upstream sampai downstream. Kalau di aktivitas upstream itu drilling ya untuk pengeboran minyak. Teknologinya. Kita menyediakan alat beratnya dan jasanya. Jadi mulai dari rignya, baik rig besar maupun rig kecil 1.500 horsepower sampai 350 horsepower, itu kita ada baik untuk yang drilling eksplorasi maupun sifatnya work over service. Kemudian kita ada juga bisnis seismik ya untuk survei ladang minyak ataupun pertambangan. Itu kita punya peralatan-peralatan seismik yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencari sumber-sumber ataupun sumber-sumber baru. Kita juga ada distribusi BBM melalui anak perusahaan kita, Elnusa Petrofin. Itu kalau di Pulau Jawa, distribusi tangki BBM itu lewat anak perusahaan Pertamina yang lain, Patra Logistik. Tapi di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, itu oleh Elnusa Petrofin. Truknya itu dia yang punya gitu? Truk-truk armada tangki tangkinya itu dari kita. Itu bisnis utamanya. Oh, berarti kalau misalnya kemarin kita siapa yang dibilang Pertamina mau buka di luar negeri, di Aljazair ya? Mau buka. Siapa tuh ya? Waktu itu tamu kita ya? Iya, itu. Oh, Pak Dubes. Pak Dubes, Pak Yusron ya? Itu memang punya equity participation dari salah satu perusahaan yang melakukan upstream ya, jadi sumur minyak di sana. Artinya Elnusa tuh yang ke sana? Kita nanti alat-alatnya? kita akan support untuk beberapa pekerjaan terkait dengan pemipaan. Memang nih di Aljazair? Di Aljazair, betul. Iya benar waktu itu. Gila. Pak Yusron, benar. Ada ini Pak calon Dubes pernah kesini, calon Dubes Aljazair, dia bilang penduduk kita sih nggak banyak memang di Aljazair. Ya. Tapi sebentar lagi Pertamina buka kilang di sana. Ya. Yang ngerjain ya Elnusa ntar. Salah satunya. Kan banyak subkontraktornya. Iya. Salah satunya kita. Oh. Andalannya Pak apa Pak? Andalan Elnusa ini. Kalau yang bikin kilang minyak nih, bagian apanya tuh yang Elnusa udah nggak ada lawan dah? Seismik ya. Seismik tuh? Untuk survei deteksi. Untuk survei sumur-sumur ataupun deposit Titik-titik mineral. ini di mana? Itu apa? Karena alat atau karena orangnya yang? Alat dan ekspertisnya. Oh. Jadi seismik itu ada yang di daratan, ada yang di lautan. Untuk di lautan pun kita punya kapalnya seismik. Kalau untuk di darat dengan peralatan-peralatan seismik ya. Itu kayak ada sensor-sensor yang ditanam setiap jarak berapa meter. Itu ada ratusan sensor sekaligus. Itu nanti selama berapa hari kita tanam di sana, diberikan getaran-getaran, intonasi, itu dapat datanya kira-kira tuh di bawah tuh ada seperti apa. Banyak di mana? Iya. Tapi kita melakukan pekerjaannya, analisisnya itu dilakukan oleh pemilik perusahaan. Oh. Kita menyampaikan reportnya, analisisnya
untuk keputusan apakah mereka drilling di situ apa enggak itu dari pemilik konsesi. Jadi hanya menyodorkan data nih. Betul. Dari yang gue perhatiin, Ya. datanya Ini seperti kayaknya, ini. Nggak ada rekomendasi, Pak? Enggak. Oh, Itu nggak ada ya? pure keputusan apakah mereka akan eksplor di Iya. situ apa enggak itu dari Merekanya. pemilik konsesi atau Jadi cuma nyediain ininya alatnya gitu. Oh. Tapi ada orang yang bisa tuh. Ngapain? Tahu di mana Iya. titik-titik minyak. Katanya Iya, orang yang lusa. pakai alat. Pakai ternyata. alat, ya. Ternyata pakai alat. Iya. Jadi kayak begitu ya ininya. Kayak periksa dokter aja kalau ini. Ronsen, Nah, CT scan segala macam. Yang ngerjain mah tahu nih sebenarnya nih. iya. Ini sini. Tapi kalau pas gue tanya itu saya nggak ininya. Apanya? Bukan bidang gue yang bilang. Tapi dia tahu sebenarnya di sini ada gangguan, ada Oh, ini. tapi dia juga nggak bisa. Ya, gue nggak bisa kasih tahu. Tuh tanya aja sama dokter Oh, yang iya. bisa baca lagi Iya, gitu. iya. Ada lagi sekolahnya buat baca begitu doang. Iya. Iya. Oh, emang Sekarang bisa jadi gitu. direktur. Kok belum pensiun? ya kalau di BUMN memang kalau memang untuk posisi direktur itu tergantung dari rapat umum pemegang saham. Oh, berapa aja boleh, umur berapa aja? Oh, kalau masih dibutuhkan berarti. Kalau masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Ya Allah, udah. Oke, kita kembali ke hobi. Oke, hobi aja. Hobi Nggak usah lagi, ngomongin hobi. begituan deh, ya. Musik Kita kolektor. Jadi ngiri. Iya. Sama juga ntar hobi Iya, ngiri gue juga. jadi ngiri juga nih, hobinya nih ya nih. 12.000 kaset. Eh, 40 tahun mengoleksi musik. Apa, Pak? Musiknya apa? Apapun. Mostly hard rock dan heavy metal. Oke. Tapi makin kesini makin dengerin lebih lebar lagi spektrum musiknya. Kalau dulu zaman SMP, SMA, kalau nggak metal nggak gue dengerin gitu. Iya, iya. Tapi makin kesini pop, jazz pun mulai dengerin. Yang apa alternatif, kemudian new wave dan lain-lain kita simak juga. Kokom Band ada nggak? Kokom Band? Nggak ada ya? Kokom Band itu apa? Kokom. Hah? Apa itu Kokom Band? Kau komen nih. Ada. Ini bandnya Ada teman band-band. kami, Pak. Band-band teman kami. Ada teman kami. Teman kami ada. Band-band. Itu vokalisnya ada di sini. Band itu vokalisnya. Ya, ada di situ. Sebentar lagi mau manggung. Tapi dia Kokom Band ini, Pak, langganan Pertamina. Serius? Serius. Pertamina apa tapi? Tahu nggak? Ini sebenarnya pusat ya. Pusat. Top 40 berarti mainnya? Komedi. Komedi. Oh, komedi. Komedi, Oke, Pak. oke. Komedi. Pokoknya dia kalau dia main, si Dirutnya main drum. Oke, Oh, Dia gitu. yang bisa main drum Dirut Pertamina ya. betul. Pusat ya. Pusat. Iya. Oh iya, kalau Koko main, dia main Dia drum. main drum. Oh, selalu. Selalu. Dan jago daripada Komar. Iya, dan lebih jago. Iya. Lebih jago daripada Koko. Jadi Komar ngapain? Drummernya dia. Tapi Nonton aja. di root kita itu Pak Simon itu selain jago main drum, main keyboard, main piano pun, Jago. main bass juga bisa dia. Multi talented kalau multi instrumen dia. Oh. Oh gitu. Katanya mereka manggung langganan Pertamina dibayar 5 liter per Pertalite. Iya kan ya? Pertama Tadi ada- saya lusa ya. Iya. Dikasih dalam bentuk botol aqua di situ. Tapi ini raknya kayak rak di radio lah. Pak, ini, coba nih Pak, 12.000 kaset kurang lebih, 8.000 CD, Iya. 4.000 vinil, Iya. 400 DAT tapes apa? Digital audio tapes. Iya. Yang Yang ya kalau zaman dulu studio-studio ataupun label kalau Rekaman, merekam itu masternya biasanya di DAT. Dat. kok Bapak punya gituan ya? Pernah ada label tutup bubaran, arsipnya dijual. Penjualnya kontak gua karena tahu mungkin gua kolektor. Koleksi. Ini ada nih, gua nggak sebutin labelnya, Iya. tapi Lah, ini begitu bandnya band-band apa aja? Yang terkenal-terkenal juga? sampai Iwan Fals pun ada, gue punya satu master DAT-nya. Tapi bisa di-play? Maksudnya Bisa. Bapak punya playernya? Ada. Sampai sekarang masih ada tuh Masih. playernya. Masih. Playernya apa namanya? DAT player. Coba cari Skoy kayak apa sih bentuknya? DAT player? Lo nggak tahu Digital ya, Dat, audio ya? tape. Nggak tahu bentuknya. Bentuknya kayak Kayak kaset, kaset. tapi lebih kecil. Lebih kecil. Kurang lebih setengahnya kaset lah. Dan dia Oh, nggak analog, digital. Jadi Yang kayak gimana Pak bentuknya? itu salah satunya. Nah ini yang di tengah ini, itu Sony DAT. Kalau yang portable-nya yang di tengah itu. Dia kayak kaset pita Kayak kaset, kan? Kecil, Tapi pakai kecil. pita. Tapi pita, tapi datanya digital. Digital. Kayak mini DV. Mirip. Betul, segede Mirip gitu. DV. Itu yang biasa buat handycam ada tuh yang kaset kecil Betul. kan? Beda Yang tapi pita. formatnya. Beda Iya, format. beda format. Tapi ini digital. Digital. Oh, oke. Oh, kayak gitu. Ya. Penyimpanannya Kaset, di, tapi kecil. di pita, tapi datanya di Digital. Ini mah Oke. kaset biasa tuh. Yang bawah kaset Di atas, biasa. Di atas Ya. itu DAT. Oke. Perbandingannya tuh lah. Coba kembali lagi Skoy ke tadi hobi-hobi. Nah, real to real? Yang kalau di studio-studio lama tuh yang ada buletan Iya, dua itu. Iya. Itu apa? Musik tapi? Musik. Dapat dari mana juga, Pak?
Kalau pernah dengar dulu ada label zaman kaset-kaset bajakan, Yes Record di Bandung. Itu yang dia ngeluarin band-band progresif, band-band rock yang aneh-aneh. Itu sebagian masternya dia dari pakai reel to reel. Ya, zaman-zaman bajakan udah nggak ada lagi kan. Master-master itu beredar di beberapa orang sampai gue ketemu salah satu kolektor yang dia pernah beli dari Yes Record langsung. Dan dia mau pensiun dari koleksi musik. Akhirnya ya pindah tangan koleksi master dari Yes Record tersebut. Playernya mesti nyari, mesti beli. Oh, berarti nggak ada? Bapak nggak? Udah punya. Oh, punya juga? Pakai Revox namanya. Coba kayak apa? Namanya apa playernya, Pak? Reel to reel player Revox A77 yang punya. Coba cari Skoy. Revox A77 reel to reel player. Bisa buat ngerekam nggak? Reel ininya playernya. Ya, berarti sama. Tuh, langsung ada reel to reel player. Sama Revox. Ya begini. Kayak gini. Ya. Dulu di radio kayak begini juga lah kalau rekaman. Proyektor yang bioskop juga kayak zaman dulu begitu juga, dua gitu kan? Iya. Ya. Ini kalau ngedit, kalau sandiwara radio dipotong lang. Bisa. Dipotong, Betul. Sambungin lagi. Ya, kayak gitu-gitu nih ya. Tapi dia punya itunya reelsnya. Ya kalau punya reelnya nggak punya playernya. Enggak, maksudnya itu jarang banget lang. Maksudnya buat apaan sih? Iya, buat gitu, apaan kalau bukan perusahaan label gitu ya. Iya, kayak gitu. Mana Yes Record lagi? Yes Record itu gue pikir dulu Yes Record itu adalah kepunyaan dari grup band Yes. Ternyata kan bajakan-bajakan. S-nya 2. Kalau band Yes kan S-nya 1. S-nya 2. Label dari Bandung gitu. Iya. Oh, itu. Iya. Berarti dia megang band lokal atau band zaman dulu kan bajakan. Oh, dia ngebajak. Bajak. Band luar gitu. Iya. Dibikin masternya dijadikan reel to reel untuk dibikin kaset nanti. Untuk digandakan jadi kaset. Oh, oke. Dulu kan lebih banyak tuh best of. Jadi kita ngeluarinnya belinya tuh nggak per album. Kompilasi Metallica best of-nya. Nah, itu biasanya dari bajakan atau best 20 slow rock. Dari berbagai ini kayak playlist lah gitu. Nah, itu tuh di mini disc itu apa? CD. Format kayak bentuknya kayak disket kalau zaman dulu tapi lebih kecil. Di dalamnya ada disknya, makanya disebut mini disc. Itu format itu ngembangin Sony, sangat populer di Jepang dan Eropa tahun 90-an. Sekarang udah langka. Kayaknya saya belum pernah ada namanya mini disc. Coba cari di Google mini disc. Skoy langsung dong, gerak dong. Aduh. Nyambung mini discnya ya. Mini disc coba nyambung. Langsung aja di situ tadi image. Mini discnya. Nah, itu disknya kayak gitu. Enggak, ininya discnya. Mini discnya kayak apa sih? Nah, ini kayak gini. Ada tapi kalau ini kan yang kosong, kita bisa rekam sendiri. Dulu Sony label itu ngeluarin yang sudah pre-recorded. Jadi kalau kita cari pre-recorded mini disc itu kayak Michael Jackson, Elton John dan lain-lain itu dicetak dalam bentuk mini disc itu. Oh, dia bentuknya gini, Pak. Bukan CD terpisah, bukan CD-nya doang. Enggak, jadi kayak udah kotak gitu. Di dalamnya ada disc kecil. Dan sekarang setengah mati nyarinya susah nih. Playernya ada deck, ada yang portable kayak Walkman gitu. Iya. Ada. Mini disc player. Ya. Oh, jadi kayak Walkman juga ada yang portable ya? Dan nyari yang pre-recorded mini disc yang resmi keluaran label yang dijualin di toko setengah mati sekarang, koleksinya susah banget. Susah di Indonesia atau di seluruh dunia juga susah? Even di seluruh dunia susah. Karena dulu hanya populer di Jepang dan di Inggris. Di negara lain nggak populer. Berarti punya berbagai macam player dong. Iya. Sampai sekarang. Itu dia hobinya. Sama juga 8-track cartridge kalau di Amerika tahun 70-an itu kan orang kalau di mobil jarang pakai kaset di Amerika dulu. 8-track karena dia loop kan, muter terus. Nah, itu juga kalau di sini susah nyari kasetnya. 8-track ya apa lagi ya? Tahu Bang, 8-track. Coba cari. Jadi 8-track. 8-track cartridge. 8-track cartridge. Ya. Itu band-band gede, Kiss, Eagles, Queen itu keluar 8-tracksnya. 8-nya satu aja. 8. 8-track. Ya. 8-track cartridge. Nah, itu. Nah, kayak gitu kasetnya. Kayak kaset Nintendo, Pak ya? Kayak kaset Sega. Tapi gede, besar. Oh, besar itu. Dari kaset biasa lebih besar dia. Playernya ada yang deck, ada yang kalau di mobil dulu portable di mobil. Jadi kayak masukin kaset sebenarnya ya, cuman lebih besar dia bentuknya. Tapi ini digital? Enggak, analog. Berarti pita dalamnya? Dalamnya pita. Oh. Kalau dilihat itu kan di sela-selanya tuh pita tuh. 8-track ini berarti 8 lagu aja isinya? Atau awalnya jadi 8-track itu sebetulnya pitanya tuh dibagi dalam 8-track. Sisi atas, sisi bawah, 4 di atas, 4 di bawah. Oh gitu, bukan jumlah lagunya. Bukan. Lagunya tergantung dari albumnya aja gitu ya. Ada lagi kayak gini player. Ya, format-format yang aneh ini challenging nyarinya nih.
Iya. Oke. Kalau mending nggak usah dicari sih Pak, kalau udah susah. Malah dikoleksi banyak lagi. Tapi terasa ininya Pak, maksudnya kayak beda-beda dengerin dari mini disc, dari real. beda. Paling enak dari mana? Kalau dari kualitas suara, buat saya sampai hari ini masih CD ya. CD. Kalau kualitas suara, Iya. tapi kalau dari ambience-nya, nuansanya vinyl paling enak. Kaset? Apa sih Pak? Kalau orang-orang bilang vinyl itu suaranya basah gitu ya. Iya. Nah, Kalau CD itu cenderung kering, susah mendeskripsikan. nah memang itu kami sebagai yang tidak terlalu paham kan orang bilang kalau di vinyl tuh paling Ya, kalau enak. kalau lebar spektrum suaranya, kalau kita kan suka ada WAV Iya. chart itu. Paling lebar itu CD, nggak ada yang kepotong kalau CD. Kalau mini disc, pita kaset sama vinyl itu ada yang kepotong. Tapi kalau beberapa album-album yang di remastered dengan benar gitu ya, begitu dirilis dalam format CD itu biasanya ada suara-suara yang mungkin dulu nggak kedengeran. Itu bisa tertangkap setelah di remastered dari pita masternya. pas jadi CD. Biasanya tuh kalau zaman dulu itu ada real tape yang 2 inci lebarnya, itu yang paling lengkap itu. Oh, Kalau jadi yang real semua. to real player yang beredar di sekarang ini kan setengah inci ya, tapi yang besar itu studio biasanya pakai 2 inci. 2 inci, ya. Itu yang master yang paling mahal. Yang lebih lengkap suaranya Itu tadi. playernya mahal, pitanya mahal. Kalau orang biasa kayaknya nggak ada yang punya. Orang-orang studio aja yang punya itu. Iya, iya, iya. Wow. Tapi karena gue hidup juga di zaman kaset, ada beberapa lagu yang didengerin sekarang atau di Spotify atau di Apple Music jadi nggak enak. Rolling Stone sama Beatles menurut gue nggak enak didengerin. Di digital. Di digital. Karena Suaranya aneh kalau gue, menurut gue ininya nggak dapet kresek-kreseknya nggak dapet, gitu-gitunya nggak dapet. Karena kita ada waktu dengerin ya, Iya, seperti itulah Masuk di kedengarannya. memori ya. Iya. Masuk ke memori begitu didengerin. Kok jadi bening? Terlalu steril. terlalu bening, Kalau yang betul. udah remastered kali ya. Iya, nggak enak dah kayaknya gitu. Terlalu Kayaknya bersih ya. Iya, iya, iya. Kayak vinyl kan banyak yang bilang dengerin vinyl lebih itu tadi apa lebih beda. Tapi vinyl juga yang kalau bisa vinyl-vinyl yang memang pressingan di zamannya 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kalau vinyl yang sekarang-sekarang Dibikin ini sekarang gitu? source-nya sudah dari digital. Jadi digitalnya kemudian dibikin analog. Oh. Kalau zaman dulu kan Memang pitanya dari kita analog juga. Analog suaranya masih Beda oke gitu. Kalau dibanding yang sekarang. masternya digital kemudian di convert ke analog, ya agak beda ya. Agak kalau beda menurut ya. saya. Tetap beda Pak ya. Agak beda. Ininya masih bunyi gitu. Pasti kalau selama ada friksi kan antara jarum dengan permukaan. Iya. Kalau di vinyl itu jalurnya kan namanya groove Iya, ya. iya. Selama itu bergesek pasti ada bunyinya, Gitu loh. ada hiss-nya, ada crack-nya. Tapi misalnya ini vinyl terus kan ada playernya. Tapi kan pasti tergantung speakernya juga dong Ya, Pak, salah untuk satunya jadi juga, ya. outputnya bagus Ya. gitu suaranya. Sekarang apa audio system yang dipakai untuk ngedengerin ini semua? Ada beberapa setup sih di rumah. Kalau turntable ada yang pakai Technics SL1200 MK2. Ada juga yang pakai Rega. Rega tuh yang udah lebih kekinian gitu ya. Sound systemnya ada yang pakai Marantz, ada yang pakai Marantz mahal. kalau zaman dulu tuh Sansui yang Sansui. badak tuh. Sansui. Iya, Sansui Itu juga iya. ada. Dia speaker mobil juga ada tuh Sansui. Iya. Sansui, ya. Simbada nggak ada speaker. Iya. Sorry ya. Saya nyebutnya Simbada nggak ngerti lu tadi Iya. lo. Sorry. Tip deck kita nyebutnya Iya. zaman dulu Iya. itu. Berarti ada ruangan khusus Pak buat dengerin ini. Ada Untuk ruangan koleksi koleksi-koleksinya. buat naruh player audio ada juga. Nggak nih sebanyak ini taruh mana Pak? Nyimpen Ada ruangan sendiri di rumah. Ya kan ada banyak banget Pak ini. Ini satu ruangan semua nih. Ini baru satu sisi tembok aja. Sisi lainnya vinyl, sisi sininya CD. Nggak ini di satu ruangan semua nih alat-alat player-player itu. Dua ruangan. Dua ruangan. Untuk emang untuk dengerin lagunya di situ tuh. Dan naruh-naruh koleksian di situ lah. Emang orang sanggup lah. Iya. Ya, sulit orang. Nggak, Harus sanggup soalnya ini. gini kalau saya nih sebagai pendengar musik kasual aja, kadang kan dengerin lagu ya udah disambi kan, Iya. mau sambil ngapain, sambil ngerjain apa. Nah kalau yang orang-orang punya vinyl saya lihat ya, biasanya mereka punya ruangan, terus di play terus Duduk dengerin santai. diem gitu. Sambil baca bukunya, bukletnya, atau kalau vinyl belakangnya itu keterangan-keterangan liner notes istilahnya ya. Kita baca. Oh jadi nggak disambi. Biasanya bapak sambil kerja atau Kadang-kadang disambi juga, karena bagaimanapun kalau sekarang kan waktu luang nggak seperti zaman SD yang atau SMP SMA yang mungkin masalah hidup terberat itu PR matematika gitu ya. Iya, Kalau iya. sekarang kan mesti bagi waktu dengan keluarga, dengan Iya. pekerjaan. Jadi waktu luangnya nggak akan sebanyak dulu. Berarti dengerinnya tuh sambil nggak cuma di ngomongin. Kadang difokusin, kadang disambi juga. Mungkin kalau baru beli kali ya, Iya. ada vinyl baru tuh baru Iya. difokusin. Duduk aja dengerin sambil di sound system itu kan. Samanya juga enak.
Semuanya dibacain. Gak usah dibacain semua. Ini masih bertambah, Pak? Apa ini udah? Maksudnya sampai sekarang masih beli lagi? Masih, tapi lebih sering kalau sekarang ini lebih, ya mohon maaf ya, karena kebanyakan kolektor-kolektor kan yang zaman saya usianya udah di atas 50-an, kalau yang udah di atas saya ada 60-an, 70-an gitu ya. Kadang-kadang ada teman kolektor yang berpulang duluan, keluarganya kemudian kontak, ini ada nih banyak, mau dibeli nggak gitu? ya kayak begitulah gitu. Jadi kadang-kadang Jadi kita, baru beli tapi? kalau koleksinya terawat baik dan banyak yang saya nggak punya, kadang-kadang ya harus mau nggak mau diambil semua gitu kan. Kok mau nggak mau? Mau nggak mau? Emang Kan ada nggak yang harus. mau? Kan nggak harus, Harus Pak. mau nggak mau, nggak ada. Karena biasanya nggak ada undang-undangnya kebanyakan- juga. Kebanyakan yang mereka mau melepas koleksi dari suaminya atau Iya. orang tuanya itu nggak mau lihat lagi lah gitu. Oh, biar sekalian cepet Sekalian, habis. Kadang-kadang ya jadi double-double juga, triple kadang-kadang mau nggak karena mau. Mau nggak mau kita ya sebagian ambil udah punya gitu kan. Iya. Iya. Tapi Bapak jual lagi juga ada? Nggak. Jadi Sejauh kadang-kadang kalau yang double-double ya taruh di villa, taruh di mana gitu. Oh, villa ada lagi. Supaya kalau lagi ke sana kita bisa Semakin- dengerin Ada, juga. bener. Semakin kekulik Kayak gitu, kayak aja. ibaratnya kita di tiap ruangan nyimpen charger lah. Betul. Jadi kita di sini mau ngecas ada. Ya, Jadi ngecas kalau ada. gua kan asbak. Iya, kalau lu Iya. tadi kan asbak. Asbak doang. Jadi kalau ngerokok di mana ada asbak. Ada asbak, iya. Sama gunting tadi kan? Sama gunting. Gunting. Nah kalau ini, Kalau ini vinil. Kalau lagi di villa mau denger lagu Rolling Stone, oh ada vinilnya gitu. Gitu man, lu nggak paham. Rahman nggak ngerti Pak yang gini-gini. Oke, ini Anak-anak ini nggak Pak? Anak atau istri ada yang suka gini segininya juga musik? Atau biasa aja mereka dengerin musik? Biasa aja, apalagi anak-anak sekarang kan, anak saya yang satu Gen Y, satu lagi milenial gitu kan. Iya. Mereka tuh nggak punya attachment dengan musik rilisan fisik gitu ya. Iya. Zaman mereka ya udah zamannya iPod, udah zamannya mungkin Tapi milenial masih lah Pak. Napster dulu. Iya, Jadi Napster, ya. mereka tuh kalau kayak ke toko CD pun nggak tertarik untuk ikut Iya. lihat-lihat gitu. Maksudnya Tinggal download aja, tinggal streaming aja kalau anak sekarang. Jadi nggak tertarik mereka. Padahal sekarang lagi Gen Z malah lagi Betul. Sebagian memang kalau vinil lagi. dilihat di Blok M Square, Vinil di Pasar lagi, Santa iya. tuh anak-anak muda banget tuh Gen Z. Tapi kebetulan anak saya dua-duanya belum ke sana. Belum ya. Ada sih beberapa teman anak saya yang hobi kayak gitu. Jadi Iya. kalau dia main ke rumah sama anak saya dibawa ke ruangan musik. Iya. Lihat-lihat nih koleksi bokapnya. Anaknya emang enggak kan? Ini apaan sih? punya vinyl Kus Plus gak? Ada komplit. Baru gue mau sombong punya. Kenapa? Gue punya Berapa? banyak. Terus? Ternyata dia juga punya. Benyamin. Ada. Bang, Ya. kalau orang udah punya berapa vinil 4.000 ya pasti ada. Siapa tahu. Pasti ada yang udah punya. Nih nggak nih. Apa? Paul Mauriat yang instrumentalia Siapa? Ada 1-2 biji kayaknya. punya juga. Favorit siapa ya? Ada berarti dia Itu instrumen. warisan dari bokap kalau itu. Iya sama berarti kan bokapnya dia juga sama iya, umurnya. Dia kayak instrumentalin lagu-lagu ngetop Betul. gitu. Dia Oh iya. Kitaro pasti ada dong. Gitar kebetulan gue nggak ngikutin. Kaset ada, kalau vinyl kaset. nggak ada. Oh, iya. Ya, kayaknya gue juga CD masih ada beberapa, cuman playernya udah nggak ada. Iya. Masih banyak lah kalau Masih CD banyak player masih udah cari ya, kaset juga masih ada beberapa. Teresa Teng. Nggak. Nggak Kalau ada. Mandarin gue nggak ngikutin, nggak Oh. ngerti soalnya. Ngerti ya. Kokomben lagi-lagi. Iya, Kokomben. Ntar dah kalau yang lusa ini ya Kokomben ya, biar tahu ya Pak. Iya. Ini Undang. aja. El Nusa belum ya? Kokomben belum pernah main di El Nusa ya? Ini aja udah bikin minder banyak orang ini. Apa? Si kaset segala macam kayak gitu. Iya, oke. Konsernya lah. Konser yang sudah didatangi. Kan kalau penonton penonton bioskop kan bilangnya movie goers. Kalau yang orang konsernya apa? Konser Concert goers. Konser goers juga. Oh, oke. Buset banyak banget lang. Sejak kapan nih Pak ke luar negeri sekalian nonton band? Nggak cuma jalan-jalannya doang, atau emang udah ngincer mau band ini sekalian ke negaranya? Kalau khusus untuk nonton konser, mungkin awalnya nggak sengaja dulu kalau di luar negeri. Jadi mungkin bejo juga gitu ya. Iya. Tahun 93 itu majalah Hai ngadain kuis untuk nonton konser Bon Jovi di Singapura. Waktu itu Bon Jovi belum pernah ke Indonesia 93. Iya. Wah, gua demen banget langsung gua Kayaknya borong. Kancol tahun berapa Pak? 95. Oh 95, oke. 95.
Oh. Jadi gue ikut tuh kuis, gue beli majalah. Kebetulan pertanyaannya cukup banyak, 10 pertanyaan gitu kan yang bisa jawab. Zaman dulu masih kirim postcard. Kirim tuh. ya, betul. Kirim postcard. Kartu pos. Gue harus melampirkan kupon yang Di surat. digunting dari majalahnya. Iya, ditempel, di lem. Kalau nggak bisa ikutan. Betul, saya sering ikutan Satu dulu postcard, gitu. satu kupon kan gue Iya. bilang. Biar chance menangnya. Akhirnya gue beli majalah Hai 10 biji. Gue guntingin semua kuponnya. Tembus satu gue dapat. Nonton Bon Jovi di Singapura, ketemu Bon Jovi di backstage. Mimpi anak 80-an itu. Mimpi gue juga. Sekalian ketemu di backstage Ketemu di itu. backstage. Juli ada di New York nih. Oke. Siapa? Bon Jovi. Gue pernah nonton. Jovi. Juli, tahun depan. Tahun depan. Iya. Berapa orang tuh Pak yang menang, yang berangkat? 12.93. Yang berangkat dari Hai 10 orang. 10 orang. Ya. Mau ketemu lagi di belakang. Iya. Lu kalau nonton doang nggak ketemu di Gue belakang. kalau gue nonton, gue tertinggal 36 tahun. 33 tahun. Baru nonton Bon Jovi. Baru nonton Bon Jovi. Anjrit. Sampai sekarang gue udah nonton Bon Jovi berapa kali ya? 5 kali mungkin. Tapi udah turun dong suaranya. Ya udah jauh. Udah jauh. Berarti udah kayaknya agak kurang Iya. sebenarnya. Tapi udah nonton dari tahun 90 pas yang Masih masih lagi bagus. prima-prima Lagi ya. prima. Dan masih formasi awal, masih sama Alex Jonesas, Iya. masih ada Richie. Sekarang emang udah gak ada Richie Sambor aja? Udah aku lama keluar. Maksudnya kalau lagi konser juga udah gak pakai ikut. Richie? Enggak kan. Kalau Alex Jonesas malah udah meninggal. Apoy, ganti Apoy. Agak kurang kayaknya. Apa yuk? Dulu gua kira Bon Jovi nama orang. Johnnya. Enggak, iya gua kira John itu nama depannya. John, Bon Jovi nama panjang. Oh. Lama gua kira Bon Jovi itu nama orang. Nama si vokalisnya ternyata nama band. Iya. Tapi nama vokalisnya memang John Bon Jovi. Iya, John Bon Jovi. Iya. Oke, pertama kali nonton konser band luar negeri, langsung di luar negeri. Ya itu Bon Berarti Jovi, 93. ini. Iya. Habis itu baru sengajain, emang pengen nonton isi ini di mana, si ini di mana gitu. Ya. Sekalian Queen. jalan-jalannya. Tuh, ya, kita urutin aja nih. Iya. biar aja. Kiss. Kiss. Queen. Kiss di mana nontonnya? Kiss pertama nonton waktu mereka reuni tahun Pertama. 96 itu di Birmingham dan London. 96 udah di Birmingham. 96. Dua-duanya ditonton. Tonton. Sekalian lagi tur berarti itu mereka ya. Waktu itu di London, di Inggris main di 3 kota, Manchester, Birmingham, dan London. Tapi lagi kuliah di London. Di Glasgow. Jadi mesti travel ke bawah. Iya, kuliah di UK lagi ya. pas lagi kuliah ya? UK. Lagi kuliah di, Oke, tahun pas 9. tahun itu. Ya. Oh, pas. Oke. Queen. Queen nonton di Singapura waktu Tahun? F1 tahun 2016 ya. Oh, baru-baru ini. 2017 sorry 2017. Oke. The Police gue juga. The Police tuh pengen ini kan banget. Sting. Sting ya? Iya. Sting ya itu di polisi. The Police juga nonton waktu mereka konser reuni tahun 2008. 2008. Di Singapura. Singapura. Black Sabbath. Kebetulan dipakai nih kaosnya. Nah, Sabbath, Black ya. Sabbath. Konser terakhir nih. Iya. Ozzy Osbourne solonya juga nonton. Ya kan kemarin 5 Juli itu sebetulnya konser Back to the Beginning. Jadi awal-awalnya tuh gue nyari tiketnya nggak dapet. Begitu dibuka online, antriannya tuh sampai 100.000 lebih. Padahal tiket yang ada 30.000 doang. Dan rata-rata satu orang boleh beli 2 tiket. Jadi antrian nggak dapat, udah nyerah gitu ya. Nah kebetulan Juli kemarin pas dari kantor ada training juga di Oxford, tapi waktu gue transit di Dubai, iseng-iseng buka Facebook, ada teman gue orang Inggris. Dia lagi berkunjung ke pop-up museumnya Black Sabbath dan Ozzy di Birmingham. Terus iseng gue tanya, kalau ada temen lo yang udah punya tiket Ozzy Black Sabbath nggak jadi nonton, kabarin gue ya, gue bilang gitu, karena gue nyari-nyari dari kapan online pun nggak pernah dapet. Oke, dia bilang gitu, kayaknya ada nih, kemarin teman gue ngomong, di kontak-kontak, akhirnya dapat 1 tiket, udah pas, gue nonton ke sana. 2 minggu setelah gue nonton, Ozzy-nya meninggal. Oh itu pas lagi ada training ke sana. Udah pas banget ya. Emang udah Bejo emang hidupnya. Udah bejo, udah. Sudah bukan kebetulan itu, Iya. emang sudah digariskan di Purple? nonton. Kalau di Purple nonton di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta. Bukan yang di Jawa tuh di mana ya? Di kemarin Jogja-Jakarta. Jogja, ya. Jogja. Di Solo, di Solo. Oh, di Solo. Ya. Yang pembukanya Roma Irama. Ya, itu gue nggak nonton. Gue nonton di Jakarta di tenis indoor waktu itu. Oh, emang pernah ya datang ya? Pernah. Tahun? 2002 dan 2004. 2 kali main di tenis indoor. Oh. Sebetulnya kalau band rock luar pertama yang gue tonton itu ada namanya band Uriah Heep. Tahun Uriah 84 Heep, ya. di Istora Senayan. Itu pertama kalinya gue nonton konser Band luar. Luar, tapi di sini. Di sini.
Tahun 84. Tahun 84 udah nonton. SMP berarti kan? SMP kelas 2. 2-an ya. Oke, The Sweet. Iya. Nah, The Sweet yang mana ya? Kalau zaman dulu itu lagunya yang paling ketop ada Ballroom Blitz, ada Set Me Free, glam rock tahun 70-an lah. Oke, glam rock nih ya. Itu gue nonton di Inggris. Banyak di Inggris ya. Tahun 2011. Khusus ke sana nonton ini, nonton The Sweet. Nah, gue biasanya juga kalau kebetulan waktu itu lagi di tengah-tengah tugas kantor. Wah. Jadi kadang-kadang kalau gue dapat tugas kantor kemana, Cari langsung konser. cari nih konser yang ada di sekitar sini. Oh gitu. Berarti seringnya sendiri dong nonton nih? Ya mau nggak mau, karena Iya. Kalau teman kantor yang hobinya sama nggak ada. Emang jarang. Keluarga juga enggak kan? Pasti enggak. Seleranya. Kalau sama istri pernah nonton Kiss bareng. Oh iya. Iya, gitu. Atau sama anak gue kemarin nonton Oasis di Melbourne ngajak. Oh, Oasis yang Kemarin terakhir. ini nih. Yang baru Oh, baru kemarin. ini, iya, Ya mau iya. nggak mau lah bang. Iyalah, Ya, sendiri aja mau orang nggak mau. mau nggak mau uang masih ada. Iya. Mau nggak mau lah ke US, ke England sendiri nonton. dah. Suzy Quattro Ya, di itu di London. London. Motley Crue, Def Leppard. Motley Crue Motley kapan? Crue nonton di Atlantic City tahun 2023. Emang baru reunian juga nih berarti? Itu pertama kalinya pakai gitaris baru John Five. Dulu apa? Nicky Six. Dulu kan gitarisnya Mick Mars. Mick Mars Nicky keluar. Six apa? Ya? Nicky Vokalis Six ya? bass. Oh bass. Pupun kapten. ada gitaris. Vokalisnya Vince Neil. Tahu nggak lo? Oh, vokalisnya Vince Jago Neil tuh. ya. Oh Nicky Six. Tahu nggak lo suka? Pupu dia. Ada Pupun gitaris kapten. Lo tahu pasti lagu Motley Crue? Motley Crue. Home Sweet Home paling tiga lo tahu? Iya. I'm on my way, I'm on my way, home sweet Itu Motley Crue? Oh, itu Motley Oh, Crue. iya. Tahu. Twisted Sister, anjir Twisted Sister juga nonton. Gue sih cuma tahu lagunya dua. Yang pasti orang tahu, We're not gonna take Iya. it. Oh ya. Itu Twisted Sister. Ya. Iya. Satu lagi, I I Believe in You. I Believe in You. I Believe in You, Twisted Dia Sister. juga. I Believe in You apa? Dia sampai nonton, ya. Lagu slow-nya. Lagu dia. balatnya. Oh. Lagu baratnya dia. Def Leppard. Def Leppard itu salah satu band yang udah lumayan gue sering tonton, udah mungkin 6 kali ya nonton Def Leppard. Iya. 6 kali. Ya. Basisnya Mau nggak ya, mau. drummernya buntung. Iya. Oh iya. Satu tangan. Tangannya satu? Maksudnya iya. Kecelakaan. Terus gimana, Mas? Ini Iya begitu. Pakai drum trigger di kaki, Iya. jadi kakinya main juga. Oh. Gokil emang dia. Iya, Dari awal udah satu tangan. Enggak, enggak. awalnya lengkap. Lengkap terus jadi Udah rilis 3 album tahun 84, kecelakaan mobil, tangannya putus, nggak bisa disambung. Ya dia nggak bubar, bandnya malah pakai teknologi drum trigger itu supaya kakinya bisa ikut main. Untuk Lo tahu pasti lagunya salah satu. mungkin tahu. Salah satu itu. Def Leppard ya. Ada lagu yang kekinian tuh Two Steps Behind. ya itu balatnya. Yang mana? Balad. Gimana sih lagunya ya? Walk away. Walk away if you need me. Nggak tahu. Itu zaman-zaman MTV 90-an. Kok Dia nggak baru tahu ya? masih balita. Iya. Masih nyusu, masih Tapi lo pasti tahu lo kalau ini kan. Harusnya tahu sih. Sebagai tahu ya. Iya. Gak usah pada nyanyi, gua salah semua tuh lo. Take me home. Oh, to the place. I belong itu kan? West Kenapa Virginia. refleks gue jadi lupa ya? Iya. Apa ya? Iya. Ya, Itu lagu apa? itu you don't know what it's It's like. Kayak like. gitu. Bon Jovi tadi udah. Metallica. Metallica kesini nonton nggak? Metallica Jakarta 93 nonton, 2013 nonton. Bareng. Terakhir nonton Lu juga ya? Juli, Iya. Juli kemarin 2025 Di di Birmingham. Mau sedih. Di J Expo bukan, emang nggak mau. Bang. Mau nggak mau, Adanya di Birmingham. situ. Ada yang di situ. Ada di Birmingham. Kalau Iya. J Expo mah dapat samperin. Iya. Megadeth. Di sini pernah ya Megadeth ya? Megadeth di sini. Ada kan pernah Di ke sini. sini ya. Anthrax juga pernah ke sini Anthrax ya. Anthrax. ya. Anthrax yang di Ancol gue malah nggak nonton. Gue nonton di Inggris. Ya, Inggris. Nanti Desember kan mereka main di Jogja nih. Tiket udah dipegang. Anthrax, Anthrax. Halloween, Ugly Kid Joe, Jakarta itu. Jakarta. Yang waktu What's Next ini nonton nggak? Nggak, karena udah pernah nonton sebelumnya. Anjir, nontonnya di Yogyakarta. Sehari apa 2 hari 3 hari sebelum
pandemi. Sebelum COVID itu. Iya. Apa White Snake? 2021. White Snake. Bareng sama Scorpion. Sama Scorpion. Berdua. Scorpion nggak nyanyi Holiday, kayak menurut gue bukan Scorpion. Holiday apa ya? Gimana? Judulnya ada. Enggak, gimana lagi? Let me take you far away, longing for the sun. Here we come. Dia nggak nyanyi. Beda generasi. Beda generasi. Taunya Iya. Holiday-nya Madonna kali ini. Iya. Madonna juga pernah nonton Madonna nonton di mana? di Singapura. Oh, Singapura. Duren-duren. Nonton Duren-duren masih. White Snake. Kylie Minogue aja nonton. Nonton. I just can't get you out of my head. Itu Kylie Minogue kan ya? Kylie Minogue Iya. ya. Paul McCartney, Duren-duren. Kalau Paul Ada, McCartney di Australia? Paris. Di Paris. Oh, di Paris. Yang terakhir dia di dekat-dekat sini, Australia di terakhir. Sydney Iya ya, kan? di sini. Nggak nonton kalau yang di Sydney. Set lang, banyak banget lang. Paling dekat yang ke luar negeri udah ada lagi? Yang akan ditonton? Belum? Setelah Oasis kemarin? Setelah Oasis, kalau lihat jadwal di sekitar sini yang lumayan menggoda, itu AC/DC di Brisbane. AC/DC. Di Brisbane. AC/DC itu band Australia. Band Australia. Oasis itu Australia? Iya, gue juga baru tahu bahwa Oh. Itu ekspor terbesar Australia itu mungkin bukan batu bara, bukan Iya. apa, Holden. tapi AC/DC. AC/DC. Oh, baru tahu AC/DC Australia. Kylie Minogue juga sih. Australia, betul. iya. Betul. Kylie Minogue juga ya. Chris Hemsworth, Australia. Iya, iya. Terima kasih dia bisa ngomong terima kasih kan, bisa ngomong Indonesia. Koala Australia. Iya, iya, iya. Tasmania Devil. Ya, lalu gue deh ngeliat segini banyak, gue langsung ngali-ngaliin lang. Kali segini sekarang Langsung dikali ya. Iya, biaya ini, biaya Belum ini. tiketnya, Belum belum tiketnya. Yang Iya, waktu iya, YouTube di Singapura nonton juga. Oh, kemarin. YouTube yang terakhir yang belum lama ya? Kemarin yang terakhir di Singapura yang tahun baru, Muse. Bukan. Muse nonton di Jakarta gua. Muse. Oh, itu. Red Hot Chili Pepper. Nggak nonton. Gua sampai sekarang Red Hot belum pernah nonton. Unfortunately. Emang nggak suka? Foo Atau Fighters nonton di Jakarta kemarin. Red Hot emang nggak? Belum kesempatan aja. Oh. Katanya jelek katanya. Jelek ya? Apa? Kalau live dia. Masa? Mungkin karena si siapa? Si Anthony vokalis. Kiedis. Anthony Kiedis. Anthony Kiedis. Sudah tua. Apa kurang komunikatif orang apa gitu. Oh. Gue ngeliat di Twitter ada yang nanya pengalaman menurut lo yang band live yang paling gak enak ditonton siapa? Banyak banget Red Hot Chili Pepper. Oh ya. Gitu. Iya, dia nonton konser entah Flea. nyanyi doang katanya gitu. Oh, terlalu kaku gitu. Iya gitu. Oh. Ya Allah. Ini lang. Heeh. Oke lah, mungkin orang nih banyak Ya, yang seperti Panel Win. banyak koleksi kaset, ada kolektor walaupun jumlahnya bisa diadu. Iya. Atau hard rock sama gua aja masih ada lah. Iya. Ininya. Concert goers juga lah. Banyak. Mungkin Saleh Solihun juga bisa nih. Rocknal. Iya, Rocknal juga bisa. Bisa. Ini yang satu lagi. Tintin. Tintin Traveler. Sangat niche ini. Iya. Herge, penulis Herge. Herge. Iya. Pernah ada cerita di Kemayoran. Ada, betul. Betul. Penerbangan 714. Yang di bandara itu kan? Iya, penerbangan Bandara. 714. Mau ke Pesta Pora dia. Oke. Terus? Iya kan di situ. Iya benar. benar. Iya. Tintin Traveler ini artinya sudah mengunjungi Tempat-tempat yang dikunjungi Tintin gitu. Iya. Bukan dikunjungi, jadi Di komiknya. di komik Tintin itu kan biasanya ada latar belakangnya di negara tertentu. Iya. Kadang-kadang cuma sekedar ilustrasi latar belakang aja, tapi ternyata sekian puluh tahun tempat-tempat itu masih ada. Dan kadang-kadang orang nggak pernah tahu bahwa itu, orang mikirnya itu ilustrasi aja dari Hergé gitu kan. Ternyata tempat beneran Ternyata gitu. itu digambar dari ruangan yang beneran ada, bangunan yang beneran ada, dan itu kita mesti nyari-nyari informasinya di berbagai forum Tintin. forum Tintin. Iya. Gue baru mau nanya, berarti ini ada sekumpulan orang di dunia yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang ada di Tintin gitu? Kalau menurut media-media yang kemudian mewawancari gue, katanya sih baru gue yang sengaja mendatangi tempat-tempat itu. Mungkin orang satu dua ada Iya. yang kebetulan lokasinya dekat rumahnya, atau pas dia travel ke tempat tertentu dia tahu nih pernah ada di komik Tintin. Tapi yang sampai sengaja niatin nyari lokasinya Semua. dikumpulin itu, kalau menurut berbagai media yang sampai media dari televisi Belgia kan asalnya Tintin ya. Tintin dan Belgia, Prancis pun, iya. akhirnya Tahu. mereka wawancara gua. Nggak, berarti forum Tintin itu apa dong isinya? Cuma ngomongin Cuma komik? iya kan Tintin itu besar di negara-negara Eropa ya. Iya, betul. Jadi di sana tuh mereka sudah informasi, gambar ini nih rumahnya beneran ada loh. Deket tempat di saya sini, gitu, di gini, Swiss ya. atau di Belgia di mana. Ruangan ini ada di Inggris di satu apa kayak rumah kebun gitu ya. Iya, iya. Itu dari forum-forumnya gue kumpul-kumpulin. Kalau orang ngebahas doang, gue cari dan gue datengin. Jadi misalnya lagi di negara itu, Ah. cari tempatnya. Mulai tahun berapa?
Pertama kemana dan tahun berapa itu? Awalnya nggak sengaja. Awalnya tuh tahun 2006. Mau nggak mau lah, Bang. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau ya. 2006 kan HP belum ada internetnya ya. Iya. Masih Iya, HP belum. Nokia segala Iya. macam itu. Jadi gue lagi ada kerjaan kantor ke India. Di kota New Delhi itu ada satu tempat wisata namanya Kutub Minar. Bentuknya menara gitu panjang. Ini dia. Ini tahun 2006 nih. Kutub Minar, oke. Dan waktu gue ngelihat menara ini, gue kayaknya kok pernah lihat gitu ya, di mana ini? Padahal gue belum pernah ke situ. Terus gue ingat kayaknya nih ada di komik Tintin. Cuma ya karena belum ada internet, gue nggak bisa langsung ngecek gitu kan. Berarti sebelumnya tapi udah pembaca Tintin ya? Udah ini banget. Udah. Ah. Terus begitu balik ke Jakarta, gue buka-buka lagi. Oh iya benar nih. Kebetulan foto gue angle-nya sudutnya mirip dengan yang ada di komik. Udah waktu itu begitu aja. Nah terus kemudian 2014 kebetulan liburan sama keluarga keliling Eropa lagi, napak tilas gitu ya. Tapi sewa mobil kita. Nah itu ketemu lagi beberapa situs-situs Tintin yang ada di komik. Akhirnya gue foto gitu kan. Pernah kemudian kita ke Middle East kayak di Tintin itu kan banyak ceritanya di sekitar Arab dan Afrika. Jadi kayak di Jordan, di Israel, Palestina. Mesir ada nggak? Ada di Mesir. Nah itu pada saat travel ke sana kumpul-kumpulnya jadi banyak. Akhirnya gue sharing di forum komunitas FB page-nya Tintin Indonesia. Oh Indonesia aja, oke. Tapi di situ ada beberapa memang members yang dari orang luar juga. Nah terus orang luar itu nge-share lagi ke salah satu website di Sri Lanka. Entah kenapa, padahal tulisannya Sri Lanka kan hurufnya bukan huruf Latin ya, huruf yang keriting-keriting gitu. Yang nge-share banyak banget sampai puluhan ribu orang. Oh foto-foto Pak Darwin, jadi viral lah. Di titik-titiknya Tintin itu. Dan itu kemudian tiba-tiba aja banyak media yang kontak, baik media lokal maupun media internasional. Jadi dari situlah akhirnya hampir semua bilang ya orang yang kayak lu tuh belum ada gitu. Yang Petra coba atas deh. Ya, Terus lagi. Ini. Terus. atasnya lagi. Atasnya lagi. Nah, itu. Ya, Nah. stop, ya. Wih, saya nih. Dicari sudutnya. Jadi begitu sampai di sana gue cari-cari Enggak, lokasinya. berarti juga Herge Ya, gambarnya dia juga. gimana dia? Dia ada gambar dari postcard. Biasanya harga itu ngambil dari foto, dari postcard atau majalah-majalah brosur Iya. wisata, dia kumpulin Jadi gambarnya. angle-nya bener gitu ya? Dia gambar. Ya jadi angle-nya tuh beneran Dia sendiri ada nggak titiknya. pernah Ke tempat-tempat ini kan? Tempat-tempatnya nggak pernah. Dia orang Belgia yang waktu masa mudanya tuh hanya paling Belgia, Prancis, Inggris di situ-situ Iya, aja. iya. Dia bikin Tintin in Amerika itu tahun mungkin 40-an, tapi belum pernah ke Amerika. Tapi bener landscape yang dia gambar Karena gitu dia ya? gambar dari gambar-gambar di Iya. brosur wisata atau buku-buku wisata. Jadi kalau orang mau nyari angle-nya nih kayak Pak Darwin nyari angle-nya ada bisa. Ada, iya. Iya, padahal dari gambar. Itu gua aja deh. Ini yang udah yang udah didatangi semua. Belum. Oh masih ada Masih lagi? ada yang di Kongo ya. Ini udah 48 loh. Ya. Soalnya Kongo sampai sekarang negaranya masih ada Konflik ya. konflik, jadi kurang aman untuk didatangi. Tapi Iya. kalau ada teman yang bisa barengan ke sana, pengen juga. Sama Bulan pastinya. Oh iya. Kan dia ada di Ada dua naik roket episode ya? di Bulan. Yang naik Ya, roket. ya. kalau itu mah ngimpi aja deh. Ini Kemayoran. Ya ini di Kemayoran nih. Tahun berapa motonya? Emang dia menara masih ada ya? Menara masih sampai ada. sekarang masih ada. Oh masih ada. Kalau menaranya masih ada, Bang. Masih. Sering orang ke sana. Menaranya masih ada. Jadi dia gambar itu memang mirip banget dengan aslinya. Kadang-kadang agak di-adjust sedikit gitu ya. Iya. Gitu. Oh. Ini mana semua atas tadi? Itu nggak ada gambarnya semua. Mesti di reload dulu. Itu kali. pecah apa namanya harus di reload. Loadingnya lama. Smithsonian ini museum. Nah, kalau ini yang Bulan trainingnya doang pakai baju yang mirip dipakai di Tintin kalau nanti. Ya kan orang sekarang sering datengin tempat lokasi syuting Korea, Iya. ya kan, series, film, Iya. atau di Itu Naming Island itu. US, ya kan Iya. yang orang pada sering kan, oh syuting ini di sini nih, syuting ini. Kalau ini kan dari gambar ya, dari komik, gambar. Iya. dari komik. Ternyata tapi ada tempat beneran. benerannya, iya. Oh, iya. Wow. Komiknya masih banyak berarti koleksinya ya sekarang ya. Ya, dalam berbagai bahasa, yang bahasa Iya. Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Oh, kalau pas keluar negeri ada ininya beli. Tintin ada berapa sih series? 24. 24 Tapi series. yang episode terakhir itu nggak selesai, masih kumpulan sketsa yang belum ada teksnya, belum ada ceritanya. Karena keburu meninggal dari situ. Belum Oh, meninggal. jadi dia selama ini hanya ada 24
24. Awalnya cuma 23. Yang 24 itu baru diterbitkan mungkin tahun 2000-an awal ya. Oh, Tintin itu selama ini cuma segitu edisinya. Dan nggak boleh diterusin sama keluarganya. Beda kalau Asterix itu kan setelah pengarangnya meninggal, ada tim yang melanjutkan. Kalau Tintin nggak ada. Oh, berarti selama pintunya ini. tuh. Selama ini sebenarnya nggak banyak ya ininya edisinya. Nggak banyak. Nggak banyak sebenarnya Tintin. Siapa nama temannya tuh? Captain Haddock. Captain Haddock. Haddock. Johnson and Johnson. Detektifnya. Iya kan? Iya. Snowy. Iya. Anjingnya Snowy. Tuh. Dia ke Arab Madinah pernah gak? Ya pernah lah. Ke Madinah ada? Enggak ini. Tintin nggak. Tintin nggak ada. Dia kalau di Arab cuma di Palestina, di Mesir, di Jordan. Oh, di Jordan. Sama Jordan Maroko. yang Petra. Maroko ya kan Afrika tapi yang Arabnya, Afrika Iya. Arab ya. Swiss. Jadi Iya tuh, di depan hotel. Itu aja tadi yang kayak cuma tangga darurat aja ada loh. Iya. Dia gambarnya detail banget, berarti bener ada gedungnya persis begitu. Tuh trotoar gitu doang. Ada patungnya. Sampai sekarang patungnya itu masih ada. Mana? Ini kan di gambar kartunnya ada patungnya di sebelah kiri itu. Oh iya itu dia Yang patung patungnya. kecil itu masih ada sampai sekarang. Oh. Dia orang Belgia. Orang Belgia. Harganya Belgia. Bukan cerita si Tintin ini orang Belgia. Nah, kalau yang versi Prancis, dia orang-orang Belgia. Oh. Tapi kalau yang versi Inggris itu sebagian karakternya di rumah menjadi nama-nama Inggris. Oh gitu. Kalau ya kita? Versi Awalnya Indonesia? tahun 70-an yang di Indira itu kita masternya ngambil yang versi bahasa Inggris. Jadi karakternya tuh Tintin, Snowy, Calculus, Calculus ya. Thomson and Thompson. Begitu di Iya, Thomson. versi Gramedia, dia ngambil master Prancis, nama-nama karakternya sebagian beda. Snowy itu jadi Milo kalau di versi Prancis. Thomson and Thompson itu Dupont and Dupont. Kalau si Calculus, Haddock sama namanya. Haddock sama. Ya, Kapten Haddock. ya. Oh gitu. Berarti tapi Tintinnya kalau yang versi kita yang dari Ya, Inggris ini tahun Tintinnya 70-an itu kita pakai yang versi Inggris. Tintinnya orang Inggris berarti? Enggak, orang Belgia. Orang Belgia tetap. Tapi karakternya versi Referensi Inggris. nama-namanya nama Ya. Inggris. Oh. Itu juga agak lucu kalau bicara-bicara misalnya kayak negara-negara yang di jajahan itu yang versi Prancis pakai negara-negara jajahan Prancis. Tapi kalau yang versi Inggris dia pakai nama jajahannya orang Inggris. Kayak waktu cerita di Secret of Unicorn itu yang versi Prancis menyebutkan Saint Martinique, tapi versi Inggris menyebutkan negaranya Barbados kayak gitu. Karena nggak tahu kenapa dia pakainya sesuai dengan koloni masing-masing. Koloni masing-masing. Ini apa nih? Di Prancis ini. Ini yang dijadikan model buat rumahnya Captain Haddock di komik-komik Tintin. Itu di mana? Prancis kota? Namanya Cheverny, di sekitar 2 jam dari Paris deh kita ke arah barat. Tintin apa aja Pak koleksinya selain buku-bukunya? Ya pernak-perniknya kayak diecast-nya, figures-figuresnya, kemudian poster-poster. Nah, sebagian dari koleksi Tintin ini sekarang gue kebetulan baru sebulan ini bikin kopi tiam. Gue bikin tema Tintin. Di mana? Di mana? Di Jalan Bendiraya di namanya Chang Kopi Tiang. Chang itu adalah sahabatnya Tintin. Oke. Bendi tuh di ini Tanah kan? Kusir. Gandaria. Iya dekat Tanah situ Kusir, kan, ya, ke arah dekat situ ya Gandaria. Jalan Bendi. Jadi kalau mau lihat koleksi Tintin gue bisa mampir ke sana. Cang. Oh, Ada di Ada IG-nya, IG ada coba cari IG-nya Skoy. Chang Kopi Tiam. Cari Ya, Skoy, dicek aja. kopi tiam baru. Baru buka Pak. Baru 3 minggu lebih. Wah, Hampir sebulan ya. Gimana tulisannya Pak? CHANG Chang Kopi Tiam nyambung. Makanannya ada nggak? Ada. Wah, Apa? kuliner Ya langsung. standar kopi tiam. Roti. Terus laksa, kue Laksa. tiaw, nasi lemak. Ah, Ya, dessert-dessertnya ada. Bendi Raya tuh yang perumahan kan deket-deket. Iya. Iya kan ya? Jadi kalau kita dari arah Bintaro menuju Kebayoran, Pondok Indah Kebayoran, itu pasti ya. lewatin kan di Iya. depan TPU Tanah Kusir harus Yang belok kiri diarahin. dulu. Iya, yang terus dibelokin. belok kanan lagi. Iya, itu kan Jalan Bendi itu kan ya? Begitu belok kanan lagi itu di situ di sebelah kiri. Yang perempatan. Bukan ya? Kan perempatan dekat, kanan. udah dekat lagi ke Jalan Bintaro Raya. Mm-mm. Ah, Oh. Di situ. Ini temanya Tintin. temanya Tintin. Terus koleksi-koleksi taruh situ. Taruh situ. Wih.
Oke. Ih, banyak juga makanan beratnya tuh. Banyak makanan beratnya kok. Kuliner lu deh. Oke. Cang kopi tiam. Kenapa bikin kopi tiam, Pak? Buat gua kopi tiam itu bisa untuk santai, nyemil-nyemil gorengan-gorengan, pisang goreng ataupun singkong goreng bisa. Mau makan berat, nasi, mie, ada. sup-supan juga ada. Ngopi-ngopi aja ada. Ngopi-ngopi ada juga. Dan kebetulan buat gua cocok seleranya. Kopi tiam itu sebenarnya artinya apa sih? Warung kopi. Warung Iya, kopi. Itu di Singapura ya? Di Semenanjung Melayu lah, Malaysia baik ya? Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Singapura, sampai mungkin ke Thailand Selatan itu masih ada. Iya, kopi tiam itu sebenarnya bukan merek kan? Bukan. Kopi tiam tuh nama Warung coffee kopi. shop gitu ya? Iya. Kedai kopi. Kedai kopi sebenarnya. Nggak, awal-awal kan ngira kopi tiam tuh merek kan? Iya, Iya. betul. Betul ya. Oh. Baru lang 9 November lang. Baru 3 minggu. Dari swimming poolnya. Masih pada diplastikin juga ini yang kerja. Orang-orangnya. Ada kolam renangnya. Ada. Ush. Skoy mau berenang, Skoy langsung. Jalan Bendi Raya. Nah itu kotak itu isinya Koleksi. ada 2 lemari kayak phone booth itu, satu lantai atas. Oh, itu isinya pernak-pernik Tintin semua. Iya. Wis. Lengkap hidupnya, enak ya. Persiapan pensiun. Enggak, semuanya orang mah hobi satu-satu ya. Ini Iya. dilakuin semua. Semua bisa. Nonton konsernya. Nonton konsernya, Ngoleksi ngoleksi vinilnya. fisiknya, Fisiknya, jalan-jalannya. jalan-jalannya. Tapi Tintin juga. Kekejar 48. Tuh. Sepedaan juga. Sepedaan tadi. juga. Sepedaan apa? Brompton? Apa? Ada Brompton, MTB juga ada. MTB. Nah. Oh. Foto juga. Foto Foto juga. juga. Apa tadi? Mobil listrik juga. Juga. Yang enggak apa, Pak? Yang enggak. semuanya kayaknya iya. Nyari kelemahan ya. Heeh. Apaan? Semuanya iya kayaknya dilakuin hobinya. Gitu. Tapi kalau pedal nggak, belum. Belum. Oh, olahraga apa? Olahraga Bapak? apa? Olahraga yang lumayan rutin ya. Selain goes. Sepedaan, Lari? lari ya dengan postur seperti ini kayaknya nggak ya. Oh, enggak. Terus Yang apa? olahraga permainan? Kalau zaman kuliah sampai mungkin awal-awal 10 tahun kerja sih main tenis sama teman-teman kantor. Oh, tenis. Tapi karena satu persatu udah nggak main lagi, nggak ada teman lagi, udah malas lagi. Udah enggak. Berarti kalau main pedal langsung bisa. Oh iya. Karena Mirip. 10 tahun main Oh, tenis. iya, udah pasti langsung gampang itu Langsung kali. gampang. Heeh. Iya, iya. Iya, udah semua dah. Ini jadi direktur hobi juga apa gimana ya? Yang utama sebenarnya yang mana ya? Iya. Iya. Jadi direktur juga ada. Karena Masa direktur jadi direktur terus dari 2010 dia. Hobi. Kalau sesama teman-teman kolektor itu bercandaannya kerja nggak boleh ganggu hobi gitu. Iya, betul. Oh, iya. Tapi kalau buat gue sih selama bisa jalan berbarengan, beriringan, kenapa enggak gitu. Yang penting kita profesional aja, semua tugas-tugas kita Iya. jalankan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya pada satu waktu luang, family Baru. time atau me Iya. time ya kita manfaatkan untuk hobi. Betul. Jadi kepada para delegasi yang pengen deh ngoleksi semua vinil-vinil yang ada di dunia. Pengen deh nonton-nonton konser gitu. Biar tahu kerjanya harus ngapain. Iya. Heeh. Lo jadi direktur dulu Nah, gitu loh. biar syaratnya. kebayang. Iya. Biar bisa gitu. Tinggal dilihat aja kan yang sering nonton konser. Kayak Pak Nelwin atau Kang Soleh. Iya. Atau Kang Ronald. Iya. Tinggal dilihat tuh kerjanya apaan Kerjanya bisa kayak gitu. gimana, Iya. Nah, Nih, jadi direktur pertama kali di mana? Dulu di sekuritas Korea namanya Wuri. Uri. Ya, Bang Uri Saudara itu ada tuh kan. Nah dia kalau Wuri Saudara itu banknya, Iya. sekuritasnya namanya Wuri Korindo Securities. Tahun 2009. Itu direktur apa judulnya? Investment banking. Oh, investment banking. Iya. 2009 lo jadi Direktur. direktur udah. Belasan tahun. Udah makanya nonton konser terus, Bang. Iya udah. Hidup udah begini aja kata dia Iya. gitu. Developer 6 kali Developer nonton. ya. Heeh. Paling banyak dari semua ya Kiss. Kalau Kiss gue udah 12 kali. Karena emang penggemar Kiss. Penggemar berat Kiss. Kiss 12 kali. 12 kali. I love rock and roll ya. Rock and roll all night. Rock and roll aja. Kalau I love rock and roll, John Jett. John Jett. I love rock and roll. Tahu dulu. Nah. Itu dinyanyiin lagi Britney Spears. Iya betul. Dinyanyiin lagi prinsipnya. Britney Spears. Iya, iya. Kalau Kiss apa? Rock and roll all night yang paling ngetop lagunya. Atau I was made for loving. Wanna rock and roll all night itu. Ya. Oh, every day. Kiss sampai Kiss mah action figure-nya juga banyak kalau Banyak. Kiss. Itu ada satu ruangan di rumah untuk collectibles Kiss. Kiss. Itu foto
yang di foto itu tadi yang Ya itu sama Kiss waktu ikut. di mana? Yang tadi yang itu yang di PDF tadi. Jadi Kiss itu pernah Nah, itu beberapa tuh? kali bikin Kiss Cruise namanya, berlayar di atas kapal pesiar selama 5 hari. Kita nonton konser di situ, bisa ketemu mereka, bisa foto-foto, salah satunya ini. Oh, jadi mereka Ada Kiss Cruise. mereka di kapal itu barengan ya 5 hari sama para penontonnya. Ya, tapi ya kalau merekanya sih dijaga ketat oleh Iya. bodyguardnya, hanya bisa ketemu ini pas sesi foto. Atau kadang-kadang kalau kita beruntung lagi naik lift, lagi kemana, ketemu Papasan. beberapa kali papasan. Tapi emang tahu mukanya. Nah, kalau mereka Tahu dibersihin lah, kan nggak tahu. Kan fotonya banyak, foto tanpa make up. Nah itu foto mereka tanpa make up itu waktu gue ketemu mereka. Enggak, lagi kalau gini nih. Salah satunya personil kuburan kita juga nggak tahu. Kuburan ya. Oh, tapi udah pada tahu mukanya ya. Kalau Udah ngefans ya. mah tahu ya. Bentuk badannya. Papasan mah tahu pasti ya. Oh, jadi dia di dalam konsernya berapa kali selama 5 hari itu, Pak? Jadi satu orang boleh milih hari Untuk mau nonton konsernya? Nonton konsernya. Karena kan kalau kapal pesiar itu kapasitas penumpangnya sekitar 3.000. Cuma teaternya itu cuma muat sekitar 1.000. Jadi lo pilih hari pertama atau hari kedua atau ketiga gitu. Oh, tiap hari ada. Pas lo nonton yang hari pertama, misalnya hari kedua, hari ketiga lo bisa nonton dari layar di luar aja. Oke, jadi satu orang jatah sekali nontonnya selama di cruise itu. Oh gitu. Selain Kiss ada beberapa band-band pendamping juga biasanya. Kalau sama band-band pendamping itu mereka nggak dijagain, bebas. Kita pernah ketemu ada Night Ranger di situ, Steven Adler-nya Guns N' Roses juga ada, Skid Row pernah ada ikut juga ada mereka. Ininya kemana rute kapalnya? Gue ikut 3 kali. Yang tahun 2012 itu ke Meksiko. 2013 Dari mana? Dari Florida. Oh, dari Florida. Oke ya. 2013 itu ke Bahamas. 2019 ke Jamaika. Semua dari Florida. Dari Florida. Dan semua Kiss Cruise Kiss itu. Cruise. Ya Allah. Pernah juga ikut yang Monsters of Rock Cruise. Kalau Monsters of Rock Cruise itu band-band 80-an tuh. Oke. Model-modelnya L.A. Guns, Slaughter, Winger, gitu-gitu ya. Band-band hair metal lah orang bilang, Red, Mr. Big. Pas lah di cruise karena orang pasarnya juga pasar umur-umur segitu ya. Iya. Pernah ketemu orang Indonesia nggak pegawainya di cruise ini? Jadi waktu gue setiap kali ikut cruise itu, biasanya di satu kapal itu kru orang Indonesia bisa 100 orang. Banyak. Jadi kalau gue tanya, banyak dong, paling banyak nih Indonesia. Enggak, Filipina 800. Jadi krunya mereka 1.000. Filipina 800, Indonesia 100, 100 lagi itu campuran dari negara lain. Filipina 800. 800. Kalau kita warganya banyak banget ya. Banyak. 100 aja kayaknya udah Kendalanya banyak. kita bahasa Inggris. Kalau Filipina kan bahasa Inggrisnya Betul. dari SD mereka sudah Filipina bahasa Inggrisnya udah menang dia. Udah bagus. Oh, ada Kiss Cruise ya? Ada. Baru tahu. Kayak gitu. Unik juga ya konsepnya. Jadi di situ ya terus ya. Iya. Ini sekarang nih. Tapi yang tahun ini karena udah berumur dan satu kan Ace Frehley baru meninggal kan bulan lalu. Sekarang mereka bikinnya kayak konsepnya Kiss Cruise tapi landlocked gitu di hotel di Las Vegas. Oh ini konsepnya doang. Konsepnya. Tapi, Oh, tapi ini di hotel. Kalau ini nggak berlayar. Baru pertama kalinya nih. Sebelum-sebelumnya selalu Oh, berlayar. landlock. Makanya sebutnya landlock. Oh, jadi Kissnya tapi di hotel yang sama gitu kali, Di sama hotel yang juga. sama, iya. Pilih juga nontonnya. pasti lo sering juga ya, Pak. Misalnya nonton Rolling Stones lah. Masih ada lah anak mudanya yang nonton. Masih. Ini masih ada nggak anak muda? Masih. Kiss juga masih ada anak mudanya. Masih. Yang umur belasan, umur 15-16 selalu ketemu. Oh. Karena banyak sekali orang ya kayak Dia anak-anak nganterin sekarang bapaknya, gitu ya. nganterin Mereka kadang-kadang bapaknya. mungkin nggak tahu itu band apa, tapi at least mereka pernah ngeliat kaos Kiss, Iya. pernah ngeliat make upnya Somewhere, posternya di mana. Bahkan banyak yang nggak tahu, oh ternyata ini lagunya Kiss ya. Misalnya kayak I Was Made for Loving You, itu mungkin lagu mereka yang paling banyak orang bukan penggemar rock yang tahu itu lagu itu. Karena itu kan kayak cross genre ya, di pop masuk, di disco masuk, di hard rock metal juga masuk gitu ya. Ya, banyak anak mudanya juga ya. Oh, ini di cruise tuh gini, Pak, nontonnya? Ya. Oh, tuh lewat tuh belum pakai make up. Ya. Oh. Wow. Gue pikir di teater. Iya, ternyata outdoor gitu. Lapangannya. Oh, kalau yang outdoor ini tanpa make up. Ini semua boleh nonton di dek kapal. Di dek kapal itu 3.000 orang muat. Tapi kemudian dia ada konser dengan make up dan full kostum di dalam teater. Teaternya cuma muat 1.000 Kalau ini orang. nyanyi apa dong? Sama? Nyanyi lagu-lagu Kiss tapi akustik kayak MTV Unplugged gitu. Unplugged, MTV Unplugged, udah. Tanpa make up. Tanpa make up dan unplugged. Anjay. Kami bukan, kalau tanpa make up Kiss namanya tetap. Contoh ada nama lain ya. Dia Maksudnya jadi bahasa Indonesia.
Oh, dia juga ada tampil tanpa make up, Ada. Kis. Gimmick-gimmicknya ada. Ini tiap hari kalau yang tanpa make up? Enggak juga? Enggak, sekali dong. Sekali doang, itu bebas nonton. Kalau yang di teater tuh ganti-gantian tadi. Ada kalau yang di outdoor pool itu nggak ada tiketnya untuk masuk teater, kita waktu booking itu dapat tiket Dapat tiket. untuk 1 kali show aja. Oh, yang abis itu yang band-band pendamping lain Kalau juga di, pendamping di outdoor bebas. itu juga dia ada main. yang di outdoor, ada yang di teater, ada yang di apa kayak atriumnya di tengah kapal. Ya udah itu bebas Itu nonton bebas, terus. boleh nonton. Ada aja. Pengalaman orang udah saking sering nonton konser, ada yang di pesiar. Iya, nonton sampai siar ya. Iya udah, beda emang udah dah. Apa? Aku minum dulu ya. Mulai Silakan. kering. Oh iya boleh. Oh iya sama fotonya di Iya. pesiar juga nih dia pasti ya. Di apa? Iya bener sama. Coba Coba baju kisnya sama nggak, Skoy? Coba enggak baju ininya, baju kostum bandnya. Bandnya. Sama bener udah di tahun yang sama ini. Sama Kiss Cruise 3 itu kan ada logonya. Oh iya bener Kiss Cruise 3. Ini 2013. Kokom bikin sih harusnya di kapal ya. Di kapal ya. Di kapal tongkang. Yang bawa batu bara gimana? Kokom Cruise ya, Kokom Cruise. Menghibur para batubara. Iya. Berolahraga batubara ya. Ya Allah ya. Gimana Bang? Gokil ini pengalamannya. Hampir 2 jam loh kita ngomong nih kayak begini. Belum. 2:30 tadi ya? 2:30, 3:30 ya benar. Gokil. Benar. Iya. Mau pensiun kapan? Kalau dari pekerjaan sih saya sebagai profesional menjalankan amanat yang diberikan. Iya. Kalau di Pertamina Group atau BUMN pada umumnya 1 periode itu kan 3 tahun. Saya baru gabung ke El Nusa itu Agustus kemarin tahun 2025. Baru. Berarti masih ada 3 tahun ke depan. Kalau memang itu Terus selesai. ya. Kalau sebelumnya kayak di PNRI sebetulnya juga ininya periodenya 3 tahun. Iya. Tapi setengah jalan udah dipindahkan ke Tahun. Nusa, jadi Oh. kita ikut dari pemegang saham lah. Tapi yang penting adalah kita bagaimana menjalankan amanah yang diberikan oleh pemegang saham kepada kita. Anjay. Direktur hobi. Direktur. Hobi Udah dia. termasuk direktur, udah termasuk hobi ini sih. Hobi, karena direktur terus. Direktur terus. Hobi ngomongin. udah. Iya. Oke Pak Nelwin, terima kasih sudah hadir di sini, sudah Sama-sama, berbagi. Singapura. Terima kasih Pak Nelwin. semuanya. Seru sekali ceritanya. Terima kasih banyak. Seru sekali. kesempatannya. Iya. Menambah warna acara ini karena Iya. ini baru pertama kali juga ada yang kayak begini ya lah. Iya, baru ini baru. Baru ini bikin kita. Negara terbanyak ini kayaknya. Iya. Sejauh ini tamu ya nggak? Bikin Negara kita- terbanyak, konser terbanyak. Dia mencahin rekor banyak deh. Negara Iya. terbanyak, konser terbanyak, baju hard rock terbanyak. Ngalahin lo. Belum ada tamu yang ngalahin lo kan? Belum ada. Belum apa? Rilisan Rilisan fisik terbanyak. Ngunjungin Tintin terbanyak. Terbanyak. Karena emang belum ada yang ngunjungin Tintin yang lain. Bahkan di dunia. Udah, direktur terbanyak. Iya, tuh, Udah gak ada yang 2, ngalahin 3, nih, susah 4, udah 5, Man. 6, iya. Nyari tamu lagi susah ini yang bisa ngalahin. top tier so far nih. Ya, asik. So far. Hati-hati kalau udah dipuji sama Rahman ada maunya Bahaya, nanti, Pak. Bahaya, Pak. Ada maunya nanti. Ntar digendam Pak. Ada maunya. Hati-hati. Minimal tiba-tiba ngabarin, pas saya lagi di kopi tiamnya nih, Iya. gitu. Dan tiba-tiba ngabarin nanti. Mampir kapan? Mampir. Oke, Pak Nelwin, terima kasih. Sehat terus. Iya, Dengan Pak. senang Salam hati. buat keluarga. Sukses, doain sukses selalu. tapi Amin, udah amin. Sukses. Udah sukses, Pak. Sukses Saya buat kita. Oh iya, sukses buat kita. Sukses juga Ya, Bang Bilang. semoga nular jalan-jalannya ya. Ya, itu aja. Kita jalan bareng lah kapan? Iya, sama tahu kan. Ya, Kok udah makasih? Nggak, untuk ulang tahun yang lusa dulu dah, kokom dulu dah. Iya, kokom ya. Kita MC berdua. Iya. Iya. Kokom. Iya, kita. Iya. Iya, kokom. Kokom isi. Ntar gue ikut nyanyi. Nah, Iya. ya Pak gitu, Pak. Pak. Apa? Ya Pak gitu, Pak. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Iya.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet. Banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi. Jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat Ilmu dapat.